Hai guys, perkenalkan nama saya Ilfamila Fazira dengan NIM 24612090 dari Prodi Bisnis Digital. Saya ingin mempresentasikan artikel jurnal yang telah saya cari yang berjudul Pengaruh Perkembangan Ekonomi Digital terhadap Perusahaan Startup di Indonesia. Yang pertama yaitu pendahuluan. Perkembangan terhadap teknologi dan internet telah mengubah dunia bisnis secara signifikan di Indonesia. Ekonomi digital mendorong pertumbuhan startup yang banyak digerakkan oleh generasi muda. Digital marketing menjadi strategi utama dalam menjangkau pasar yang lebih luas, meskipun tantangan seperti penyalahgunaan teknologi. Selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Ekonomi digital mencangkum aktivitas ekonomi berbasis internet dan AI, mendorong otomatisasi dan efisiensi startup adalah perusahaan rintisan dengan potensi besar yang banyak memanfaatkan digital marketing sebagai alat promosi modern. Strategi ini terbukti lebih efisien dan luas jangkauannya dibandingkan secara konvensional. Penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif dengan data sekunder tahun 2014 sampai 2023. Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mencangkup pengaruh ekonomi digital dan digital marketing terhadap perkembangan startup. Uji asumsi klasik juga dilakukan untuk mendukung validitas data. Di sini dapat dilihat grafik hasil uji asumsi klasik. Asumsi klasik yang dilakukan untuk memastikan bahwa data yang kita gunakan memenuhi syarat agar hasil regresi valid dan dapat dipercaya. Berikut hasilnya. Yang pertama yaitu ada histogram. Grafik ini menunjukkan distribusi data residual. Bentuknya menyerupai lonceng yang berarti data terlihat normal. Selanjutnya ada ppplot. Titik-titik pada grafik mendekati garis diagonal menandakan data residual normal dan tidak menyimpang signifikan. Selanjutnya ada multikolineritas yang menguji apakah variabel bebas X1 dan X2 saling berkorelasi terlalu kuat yang bisa merusak analisis. Yang pertama yaitu ada VEV sama dengan 14,302. Yang kedua yaitu ada tolerance 0,70. Nilai VIF di bawah 10 biasanya dianggap aman, tapi angka 14,302 agak tinggi. Namun toleransi yang cukup tinggi menunjukkan tidak ada masalah serius multikolineritas. Selanjutnya itu ada autokorelasi. Menguji apakah residual berurutan, ada korelasi yang bisa mengganggu analisis. Nilai DW sama dengan 1,324. Nilai DW ini masuk kategori aman, tidak terjadi autokorelasi. Selanjutnya ada hasil regresi. Hasil regresi linear berganda menunjukkan hubungan variabel ekonomi digital dan digital marketing terhadap perkembangan startup. Persamaannya yaitu Y sama dengan 1230,863 dikurang 20,335 X1 ditambah 58 X2, di mana Y sama dengan pertumbuhan startup, X1 ekonomi digital, X2 digital marketing. Interpretasi. Koefisien ekonomi digital min 20,335 negatif, artinya jika ekonomi digital meningkat satuan pertumbuhan startup cenderung tahun sebesar 20,335 satuan. Tapi perlu diperhatikan signifikasinya. Koefisien digital marketing
Koefisien digital marketing 58 positif, artinya setiap kenaikan satu satuan digital marketing akan meningkatkan pertumbuhan startup sebesar 58 tahun. Satuan. Uji hipotesis dan Gones of Faith. Uji hipotesis yaitu uji T dan uji F. Uji T digunakan untuk menguji pengaruh masing-masing variabel bebas secara individual terhadap variabel terikat seperti pada gambar di bawah ini. Selanjutnya itu ada uji F. Untuk menguji apakah secara keseluruhan variabel bebas bersama-sama memengaruhi variabel terikat. Yang kedua yaitu ada Gones of Faith. Koefisien determinasi R kuadrat. Nilai R kuadrat sama dengan 86,9%. Ini menunjukkan bahwa 86,9% variasi pertumbuhan startup dapat dijelaskan oleh dua variabel independen, yaitu ekonomi digital dan digital marketing. Materi tadi didapatkan kesimpulan yaitu digital marketing terbukti berpengaruh signifikan terhadap perkembangan startup. Sedangkan ekonomi digital tidak berpengaruh secara parsial namun berpengaruh secara simultan bersama digital marketing. Menggunakan strategi digital yang tepat mampu mempercepat pertumbuhan bisnis startup. Sekian hasil dari presentasi saya tadi. Terima kasih telah menonton video saya dan sampai jumpa. Bye.